Di Rumah Sakit Baladika Husada disediakan 10 bed untuk penanganan pasien dengan indikasi corona. Nantinya pasien suspek yang akan datang mendapatkan penanganan awal dan bila tak kunjung sembuh atau positif corona, akan kembali dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Subandi Jember. Seluruh peralatan sudah disiapkan, baik peralatan untuk perawatan kasus COVID-19 maupun SDM atau perawat dan dokter yang akan dilibatkan nantinya sudah sesuai standar WHO. Dengan berdirinya tenda siaga COVID-19 ini diharapkan juga sebagai langkah antisipasi meningkatnya jumlah pasien corona di Kabupaten Jember. Posko ini didirikan di Rumah Sakit Baladika Husada Jember dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien-pasien untuk yang terkena COVID-19 ya. Jadi coronavirus, penyakit coronavirus yang baru ini. Jadi ini sesuai dengan arahan dari Bapak Kasat dan Bapak Panglima. Kemudian juga semuanya kita siapkan, mulai dari SDM sesuai standarnya WHO, kemudian peralatan-peralatan, kemudian sampai ke ruang isolasi sudah kita siapkan. Untuk posko ini adalah posko kontak pertama untuk pasien-pasien yang ODP, orang dalam pengawasan. Jadi akan kita tampung di sini dulu, kemudian kita arahkan untuk kemudian mungkin dirawat di rumah sakit ini atau dirujuk ke Rumah Sakit Subandi sebagai rumah sakit rujukan untuk COVID-19 di daerah Jember. Tenda siaga ini juga dalam pengawasan ketat dan dipastikan steril dari pasien penyakit lain yang juga sedang dalam perawatan. Dari Jember, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK segera merumuskan kebijakan untuk merelaksasi debitur yang terdampak oleh virus corona atau COVID-19. Di mana saat ini sedang ada pembahasan dengan istilah relaksasi di kantor pusat. Hal ini merupakan kebijakan nasional yang pastinya akan ada sosialisasi lanjutan. Seperti diketahui, merebaknya virus COVID-19 berdampak pada sejumlah sektor ekonomi. Yang paling terasa adalah sektor transportasi, akomodasi, dan jasa pariwisata. Apalagi pemerintah pusat telah mengeluarkan himbauan agar tidak melakukan perjalanan keluar kota, kecuali untuk urusan yang sangat mendesak. Pemerintah juga menghimbau di semua lembaga agar tidak menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang. Sementara itu, Kepala Kantor OJK Jember Azil Syahnurdin menjelaskan bahwa OJK juga akan membatasi sosialisasi yang berhubungan dengan banyak orang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Makanya untuk antisipasi itu OJK di kantor pusat sudah menggodok istilahnya ketentuan yang terkait dengan kemungkinan nanti ada debitur yang terdampak. Ya. Tadi yang saya sampaikan terkait dengan penilaian kualitas kreditnya, kemudian juga restrukturisasi kredit. Itu nanti tentunya kita akan lihat seberapa besar perbankan itu, seberapa kalau memang ada debiturnya nanti yang terdampak ya nanti bisa mengikuti aturan yang akan dikeluarkan oleh OJK. Dari Batam, Prima Ervantari, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sesuai perintah dari Bupati Jember terkait antisipasi penyebaran virus corona di Jember, kegiatan layanan Adminduk di Jember dialihkan ke kecamatan masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mengurai berkumpulnya orang dalam satu tempat, seperti kita ketahui bersama. Kantor Dispenduk Capil Jember setiap hari pasti ramai dikunjungi oleh warga Jember yang mengurus dokumen Adminduk. Namun, kini sesuai dengan aturan yang baru, kantor Dispenduk Capil Jember terpantau lenggang. Terlihat hanya beberapa warga saja yang mengurus Adminduk yang memang dalam kondisi darurat atau urgen saja. Beberapa layanan Adminduk yang bersifat emergensi atau darurat antara lain, legalisir KK yang memang dibutuhkan siswa, utamanya yang akan lulus sekolah untuk mendaftarkan sekolah yang lebih tinggi lagi. Data ganda serta pengurusan KTP dan KK untuk keperluan pembuatan paspor, melamar pekerjaan, perkawinan, urusan kesehatan, dan perbankan. Di tahap awal ini, Dispenduk Capil akan menutup kegiatan Adminduk selama 2 pekan ke depan.
Benar, memang kami diperintahkan oleh Bupati untuk pelayanan dilakukan di kecamatan. Tapi hal-hal yang bersifat kedaruratan, misalnya hari ini kita buka layanan itu untuk yang bersifat kedaruratan, dan yang tidak darurat dilakukan di kecamatan. Dan kami himbau kepada seluruh masyarakat bahwa di pelayanan admin ini juga bisa dilakukan melalui WA Center ataupun sistem informasi kependudukan SIP yang ada di Disdagduk. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sementara itu, salah satu warga, David Baidowi, mengaku tetap datang ke kantor Dispenduk Capil untuk proses legalisir KK dan akte yang digunakan untuk kelengkapan berkas mendaftar kepolisian usai lulus sekolah. Karena bersifat urgen, legalisir KK dilayani oleh Dispenduk Capil, namun untuk akte tetap dibuat di kecamatan tempat tinggalnya. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Ketua PMI Jember Zainal Marzuki menghimbau kepada masyarakat yang ingin berdonor untuk pergi ke kantor atau unit donor darah yang tersebar di beberapa titik di Jember, seperti wilayah Patrang di UDD PMI Jalan Srikoyo nomor 115, markas PMI di Jalan Jawa, maupun di unit donor darah di wilayah Desa Jubung, Kecamatan Mangli. Meski ramai pembicaraan terkait penyebaran virus corona, masyarakat ternyata tidak seluruhnya terpengaruh dan tetap melakukan donor darah seperti biasanya. Namun dengan aturan lebih menjaga kebersihan sebelum melakukan donor darah. Terbukti di unit donor darah PMI Jalan Srikoyo ini misalnya, pendonor terpantau masih tetap ada setiap harinya. Ketua PMI Jember memastikan untuk stok darah selama sepekan ke depan masih aman, namun juga menghimbau kepada masyarakat yang ingin berdonor jangan takut terkait virus corona. Dan untuk menghindari interaksi dengan masyarakat lain sebagai langkah antisipasi, pendonor dianjurkan untuk datang langsung di kantor UDD PMI yang ada di Jember. Selain itu, juga bisa bila ada beberapa warga yang ingin berdonor namun kesulitan akses menuju kantor UDD. Relawan PMI nantinya bisa juga melakukan penjemputan. Untuk UDD PMI Jember, saat ini stok darah aman, tidak ada masalah. Cuman tentu dengan adanya himbauan pemerintah yang untuk mengurangi orang berkumpul banyak, tentu bagi PMI Jember adalah masalah karena nanti MU yang biasanya berkumpul masyarakat banyak untuk berdonor akan mengikuti himbauan pemerintah. Namun PMI Jember mengajak masyarakat, ada formula yang akan kita lakukan. Pertama adalah kita jemput bola dengan MU itu kita perpanjang intervalnya agar tidak berkumpul orang secara bergantian nantinya. Di luar itu dari PMI Jember mempersiapkan mobil unit-unit donor darah kita untuk terjun langsung ke lapangan, dengan juga berharap tidak terlalu banyak orang berkumpul, kita kolekte semampu kita dengan waktu yang cukup panjang. Yang ketiga, apabila memang masyarakat ada satu kelompok, yang biasanya bersama rame-rame, hanya 4-5 orang sampai 10 orang, minta difasilitasi misalnya untuk untuk melaksanakan donor di unit donor darah, kita siapkan penjemputan dan mengantar pulangnya. PMI Jember saat ini stok sampai seminggu 2 minggu aman, tidak ada masalah. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, sejumlah tempat seperti perguruan tinggi dan fasilitas umum lainnya disemprot desinfektan. Selain itu, Pemkab Jember juga menutup 2 tempat wisata, yaitu wisata Rembangan dan kolam renang Kebun Agung. Usai acara tersebut, Bupati Jember Faida mengatakan 2 warga di Jember yang mengalami gejala virus corona saat ini menjalani perawatan intensif dan dikarantina di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Kedua pasien tersebut masih menjalani beberapa tes kesehatan seperti pengambilan sampel air liur untuk memastikan kedua pasien positif corona atau tidak. Sampel air liur tersebut dikirim ke lab di Surabaya. Kalau yang orang dalam resiko itu maksudnya orang yang sehat.
dia tidak sakit, tidak batuk, tidak pilek, tapi dia ini bisa jadi pulang dari luar negeri, bisa jadi pulang umroh, bisa jadi pulang dari kota-kota yang terdampak corona seperti ke Jakarta, Denpasar. Nah, ini dalam pantauan. Kalau 14 hari nggak ada apa-apa ya berarti aman. Yang kedua adalah orang dalam pantauan. Ini ada gejala, tapi belum tentu corona. Ada gejala satu, misalnya dia panas, atau nggak panas tapi dia batuk pilek. Nah, kalau ada salah satu dari gejala ini dan dia baru pulang dari tempat yang terpapar corona, misalnya dari luar negeri atau kota-kota tadi, maka dia termasuk orang dalam pantauan. Orang dalam pantauan ini tidak harus dirawat di Subandi, bisa di rumah, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit yang lain. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember Faida menegaskan hingga hari ini masih belum ada pasien positif corona di Kabupaten Jember. Namun memang ada 3 warga yang berstatus orang dalam pengawasan atau ODP karena mempunyai gejala mirip dengan corona. 1 diantaranya sudah dinyatakan tidak terjangkit corona dan dipulangkan. Sedangkan 2 lainnya kini masih menjalani prosedur pemeriksaan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi. Meski kedua warga tersebut berstatus orang dalam pengawasan, belum tentu keduanya penderita corona, karena deteksi atau yang menentukan orang positif corona atau tidak hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Jember harus dikirim kembali ke Surabaya untuk pemeriksaan lanjutan. Dengan kata lain, pihak provinsi nantinya yang akan mengeluarkan hasil pemeriksaan tersebut. Untuk itu, Bupati juga menghimbau kepada masyarakat Jember agar tidak gegabah menanggapi postingan media sosial yang banyak unsur hoax dan membuat gaduh masyarakat. Sampai hari ini di Kabupaten Jember belum ada satupun yang didiagnosa positif corona, belum ada satupun. Jadi sampai hari ini dari 3 itu yang 1 sudah ada pemeriksaannya, hasilnya negatif, yang 2 hari ini akan diperiksa. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang rujukan positif, nggak benar, karena pemeriksaannya ini masih harus dikirim lagi ke Surabaya dan ada pantauan khusus dari sana untuk memastikan positif atau negatif. Jadi tidak diperiksa, diputuskan di Jember. Jadi spesimennya dikirim ke Surabaya. Jadi kalau misalnya ada berita pasien dirujuk dengan prosedur khusus yang merawat dengan pelindung diri yang bisa dilihat seperti ada yang kemarin video beredar, itu belum tentu dia itu positif. Jadi jangan menyebarkan berita hoax yang itu akan merugikan masyarakat kita sendiri. Kalau positif pasti pemerintah akan memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Para demonstran menilai Omnibus Law yang digagas oleh pemerintah tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Bahkan menurut demonstran, RUU Cipta Karya diduga hanya dibuat untuk meluluskan kepentingan kelompok tertentu saja. Menurut Koordinator Aksi Alif, Omnibus Law tidak memberikan sanksi serius khususnya pidana pada korporasi. Kenapa? Cuman undang-undang di perburuan aja, dan itu pun jantung buruh. Kenapa di pasal-pasal pidana juga tidak dirubah atau tidak dihapus? Contohnya pidana pencurian, pasal berapa itu saya nggak tahu pidananya kan gitu tuh. Pasal korupsi, kenapa nggak dihapus sekalian? Jadi nggak ono maling, nggak ono rampok gitu, nggak ono korupsi di Indonesia gitu. Lagi-lagi buruh yang dikorbankan, lagi-lagi buruh yang dibuat alasan. Dengan adanya buruh seperti ini, dengan adanya Undang-Undang 13 2003, kita revisi memakai RUU Omnibus Law. Biar apa? Biar investor muda masuk ke Indonesia. Gila kan gitu tuh kawan-kawan. Jadi dengan adanya RUU Omnibus Law, buruh ini tambah gimana? Tambah mati gitu. Namanya pasal-pasal buruh di 13 2003 jantungnya itu dicopot, otomatis buruh mati semua kan gitu tuh. Dan mahasiswa seperti itu. Tiap tahunnya itu lebih dari 2000 juta mahasiswa lulusan sarjana. Sedangkan pemerintah hanya mengadakan loker. Loker itu apa? Cuman menghambur-hamburkan uang daerah. Sementara itu, Ketua DPRD Jember Idkon Syaugi mengatakan pihaknya akan menerima semua aspirasi dan akan menyampaikannya melalui surat kepada Ketua DPR RI. Idkon mengaku setuju Omnibus Law digagalkan dan DPR RI tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja sehingga aturan yang ada tidak merugikan kaum buruh.
Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah keluar bukti rekom PKB, Joko Susanto yang berpasangan dengan Ayub Junaidi dan juga rekom dari Gerindra yang menyatakan Joko Susanto berpasangan dengan Ahmad Halim. Wakil Ketua DPC PKB Ahmad Buang menilai jika Joko sudah bermain dua kaki untuk maju calon bupati. Ia juga menjelaskan jika tidak pernah ada rekom dua partai dan hasilnya berbeda. Selain itu, Joko juga dinilai melanggar perjanjian yaitu menyatakan siap maju dengan Ayub Junaidi pada pilkada mendatang. Oleh sebab itu, PKB menyatakan sudah mencabut dukungan terhadap Joko Susanto dan menyiapkan calon baru yang lebih baik. Menyampaikan berdasarkan hasil dari rapat pleno DPC PKB Kabupaten Jember bahwa calon bupati yang direkom oleh DPP PKB Jember yaitu Bapak Joko Susanto SHMH itu kami cut dulu, istilahnya dalam politik kita tidak jadi mendukung adanya Bapak Joko Susanto menjadi calon bupati Jember lewat pintu Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini dikarenakan Bapak Joko Susanto telah mengingkari kontrak jamiah terutama dengan Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Jember. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang disyaratkan dan disyaratkan oleh DPP PKB untuk konsolidasi partai baik dengan NU maupun dengan PKB mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan ranting-ranting itu tidak dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya perkembangan terakhir muncul adanya dua rekom yaitu dari Partai Gerindra yang mana Pak Joko di sana juga sudah dicantumkan gandengannya adalah Mas Ahmad Halim dari Partai Gerindra. Dengan demikian kita harus mengambil sikap bahwa Pak Joko ini sudah bermanuver dengan dua kaki. Nah ini bagi kami di Partai Kebangkitan Bangsa tidak ada lagu kayak begitu atau politik yang kayak begitu. Itu adalah politik yang berkhianat terhadap PKB dan NU. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Petugas dari Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kepada anggota DPRD Jember dan juga wartawan yang akan masuk ke dalam ruangan sidang paripurna. Ketua DPRD Itkon Sauki mengatakan DPRD meminta bantuan Dinas Kesehatan untuk mengecek suhu tubuh seluruh anggota DPRD yang akan masuk ke ruang paripurna. Saat pengecekan, jika ada anggota DPRD atau masyarakat yang suhu tubuhnya di atas 37,5, maka langsung diminta periksa ke puskesmas terdekat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun sayangnya Dinas Kesehatan belum bisa memenuhi permintaan penyemprotan desinfektan di gedung DPRD, padahal gedung DPRD juga merupakan area publik. Meminta Dinas Kesehatan Jember supaya memfasilitasi thermal scanner untuk mengukur suhu tubuh, kemudian itu hand sanitizer, dan yang tidak bisa dipenuhi itu penyemprotan disinfektan karena sudah terjadwal katanya ke sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren. Kemudian yang tidak terpenuhi juga permintaan kami ke Dinkes itu ketersediaan masker, karena stok masker di Jember ini sangat terbatas, sudah sangat menipis. Tapi ya mudah-mudahan wabah virus atau COVID-19 itu mudah-mudahan tidak sampai ke Jember. Itkon meminta kepada Dinas Kesehatan untuk segera menyediakan masker dan memasang hand sanitizer di kantor DPRD, mengingat banyak masyarakat yang juga datang ke kantor DPRD. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Merebaknya virus corona juga diantisipasi oleh pimpinan kantor pos Jember. Saat barang datang dari berbagai daerah, langsung disemprot dengan cairan desinfektan oleh petugas. Penyemprotan juga dilakukan untuk barang yang akan dikirim ke berbagai daerah. Tak hanya barang atau paket, meja, kursi maupun laci petugas juga tak luput dari penyemprotan yang dilakukan oleh petugas dari kantor pos Jember. Penyemprotan desinfektan ini merupakan langkah antisipasi terhadap penyebaran virus corona yang makin masif. Kita di kantor pos, khususnya kantor Jember ini, memastikan bahwa kiriman yang kita terima maupun yang akan kita kirimkan ke kantor lain
itu supaya aman. Jadi salah satu aktivitas yang kita lakukan adalah kita melakukan penyemprotan terhadap peralatan-peralatan yang kita miliki di sini, termasuk mungkin juga kiriman-kiriman yang ada di sini, sehingga kita bisa meyakinkan diri bahwa SOP yang telah ditetapkan di kantor pusat telah kita jalankan. Kendati demikian, segala pengiriman barang maupun jasa pengiriman uang tetap berjalan seperti biasa. Selain itu, PT Pos Jember juga memasang hand sanitizer di setiap titik ruangan agar karyawan maupun masyarakat yang masuk ke kantor pos langsung dapat membersihkan tangannya. Dari kantor Pos Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Petugas Puskesmas Balung bersama anggota TNI Koramil Balung dan Kepolisian Mapolsek Balung melakukan sosialisasi terkait virus corona di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Rodatul Quran yang ada di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung. Dalam sosialisasi ini, petugas menjelaskan cara pencegahan penyebaran virus corona, gejala-gejala jika terinfeksi virus corona, dan juga pola hidup sehat. Baik, kami di sini dari Puskesmas Balung sedang melakukan sosialisasi tentang virus corona, penyakit virus corona yang mempunyai gejala seperti flu, jadi batuk, pilek, panas, disertai sesak. Nah, jadi di sini poin penting kami sosialisasinya adalah tentang pencegahannya. Pencegahannya dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, dan utamakan adalah tentang cuci tangan pakai sabun, kemudian konsumsi dengan makanan-makanan yang gizi yang seimbang, kemudian rajin olahraga yang aktivitas fisik, terus kemudian bila sedang sakit pakailah masker, bila sakit batuk dan pilek ya pakai masker. Kegiatan ini disambut positif oleh pihak Ponpes Rodatul Quran yang mana para santri bisa mendapatkan pengetahuan tentang gejala infeksi corona dan apa saja yang harus dilakukan untuk pencegahannya. Saya sangat bersyukur sekali kepada tim medis untuk bisa membantu menjelaskan tentang gejala-gejala virus corona. Jadi karena memang setiap hari sudah saya sampaikan, khususnya jaga kebersihan, karena itu suatu ajaran agama yang paling kita harus bisa mentaatinya. Agama juga mengajarkan setiap manusia harus bersih supaya terjaga dari segala macam penyakit. Kita usaha sehat, usaha menjaga kesehatan, dan berdoa kepada Allah supaya wabah ini cepat diambil oleh Allah. Selain sosialisasi, petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan pondok pesantren tersebut. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dimulai dari senam ubur-ubur di Mapolsek Semboro, petugas kepolisian bersama Danramil, Satpol PP, petugas puskesmas dan kepala desa Semboro memberikan penyuluhan tentang bahaya virus corona di Pasar Desa Semboro, Kecamatan Semboro. Kedatangan rombongan petugas di Pasar Semboro ini membuat kaget para pedagang dan juga pembeli. Mereka mengira pasar akan ditutup sesuai dengan isu yang sedang beredar. Namun setelah mendengar arahan dari Kapolsek Semboro, Ibtu Fahtur Rahman, bahwa kedatangannya bukan untuk menutup pasar, melainkan hanya melakukan sosialisasi tentang pencegahan virus corona, warga sangat menyambut baik. Bahkan saat di dalam pasar, para pedagang dan pengunjung ikut berjoget. Kapolsek karo Pak Danramil pimpin langsung 3 ayo serang lagi yuk 1 2. Melalui sosialisasi yang dikemas dengan hiburan menarik ini, diharapkan masyarakat tidak panik dan tidak menimbun bahan kebutuhan pokok karena bisa mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga-harga. Untuk agenda hari ini kita bersama Muspika Semboro mengadakan sosialisasi pencegahan Corona atau COVID-19 di wilayah Semboro. Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar hidup sehat dengan cuci tangan, jangan panik dengan adanya virus corona. Semakin panik kita akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan akan timbul penjarahan. Tolong pada masyarakat Semboro jangan menimbun sembako, jangan menimbun obat-obatan. Negara kita masih aman, masih kondusif. Jangan percaya dengan hoak-hoak yang ada di televisi, yang ada di medsos semua. Pokoknya masyarakat jangan panik, budayakan hidup bersih dan sehat, selalu cuci tangan, makan
istirahat yang cukup, hindari kerumunan orang. Gejala awal seperti demam biasa, seperti kita flu, nyeri-nyeri badan ya, nanti disertai batuk dan panas suhu tubuh yang tinggi, demam. Untuk warga yang datang ke Puskesmas Semboro selama ini hanya untuk demam-demam biasa, tapi kita sudah melakukan pengawasan orang-orang dengan pengawasan yang datang dari luar untuk tetap kita pantau ke kunjungan rumah. Ini sudah kita lakukan di setiap desa. Polsek Semboro juga membagikan selebaran kepada masyarakat tentang hidup sehat, juga mengadakan penyemprotan di pintu pasar dan pintu toko, serta memeriksa suhu tubuh pengendara yang lewat, terutama mobil dari luar daerah. Dari Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.